Jangan pernah pakai baju hijau di pantai selatan. Sudah tak terhitung berapa kali mitos ini didengar. Namun sekumpulan anak muda justru ingin membuktikan kebenarannya. Awalnya hanya sebuah tantangan konyol. Tetapi siapa sangka, pengalaman yang mereka alami malam itu mengubah hidup mereka selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, angin laut berhembus lembut menyapu wajah mereka. 5 sahabat, Arman, Tika, Didi, Nia, dan Bayu, berdiri di tepian pantai selatan, tepat di bawah sinar bulan purnama yang bersinar redup. Mereka semua mengenakan baju hijau dengan sengaja, menantang mitos yang konon bisa membawa mereka ke alam lain. Udara terasa dingin, meski pasir di bawah kaki mereka masih menyimpan sisa kehangatan matahari siang tadi. Sejauh mata memandang, pantai tampak kosong, hanya deburan ombak yang terus berulang, seakan menegaskan keberadaan sesuatu yang tak kasat mata. Bayu menarik napas dalam, mencoba mengusir perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Udara laut yang biasanya segar terasa lebih berat malam itu, seolah mengandung bisikan halus yang tak bisa ditangkap telinga manusia. Sejenak ia melirik teman-temannya yang berdiri diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mata Tika berbinar penuh tantangan, sementara Didi berusaha terlihat santai meski tangannya terus menggenggam saku jaketnya dengan erat. "Serius, sih, kenapa kita harus melakukan ini?" tanya Nia tiba-tiba. Suaranya terdengar lebih kecil dari biasanya. "Aku tahu kita cuma main-main, tapi rasanya ada yang gak beres." Arman mengangkat bahu, mencoba mencairkan suasana. "Ah, jangan paranoid. Ini cuma omong kosong. Lagi pula, kita nggak melakukan sesuatu yang aneh, kan? Cuma berdiri di sini dengan baju hijau." Namun, semakin lama mereka berdiri di sana, semakin kuat perasaan tidak nyaman itu. Ombak yang tadinya tenang kini terdengar lebih bergemuruh. Angin laut bertiup dengan irama yang tak biasa, seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dari kejauhan, sekelompok burung camar yang biasanya terbang bebas justru terlihat berterbangan tak tentu arah, seolah menghindari sesuatu yang tak kasat mata. Bayu menelan ludah. "Gue ngerasa kita diawasi," gumamnya pelan. Didi tertawa, meski terdengar dipaksakan. "Ah, lo kebanyakan nonton film horor. Udahlah, kita buktikan kalau ini cuma mitos dan pulang." Namun, saat itu juga, angin bertiup lebih kencang, menerbangkan butiran pasir ke udara. Sesuatu terasa berubah. Suhu udara menurun drastis, dan bau asin laut berganti dengan aroma melati yang samar, hampir tidak terdeteksi, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang berbicara, namun semuanya merasakan hal yang sama. Ada sesuatu di sekitar mereka. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi keberadaannya begitu nyata. "Serius, sih, ini cuma mitos. Udah 2025, masih aja percaya hal kayak gitu," ujar Didi sambil terkekeh. Tapi ada nada gugup dalam tawanya. Sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan dari teman-temannya. Nia melirik ke sekeliling dengan waspada. Iya, tapi tetap aja rasanya ada yang gak beres. Ia merapatkan jaketnya, meskipun angin malam ini seharusnya tidak cukup dingin untuk membuatnya menggigil seperti itu. Tika, yang paling pemberani di antara mereka, mengangkat tangan dengan dramatis. "Oke, kita sudah di sini. Sekarang, kita buktikan kalau ini cuma cerita kosong." Suaranya terdengar lantang, namun getaran samar dalam nadanya tidak luput dari perhatian yang lain. Ia berjalan lebih dekat ke ombak, pasir lembut di bawah kakinya terasa sedikit lebih lengket dari biasanya. Sejenak, ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah pasir itu ingin menariknya masuk. Saat itu juga, udara di sekitarnya berubah. Angin yang sebelumnya hanya bertiup sepal-sepal kini berputar di sekitar tubuhnya, membentuk pusaran kecil yang menerbangkan butiran pasir ke udara. Ombak yang semula tenang mulai bergerak lebih liar, seolah merespons keberaniannya. Bayu dan yang lainnya memandangnya dengan ekspresi tegang, tapi Tika tetap berdiri tegak. "Kenapa lo diam? Takut?" goda Didi, mencoba meredakan ketegangan. Tapi tidak ada yang tertawa.
Tika memejamkan mata sejenak, lalu dengan suara yang lebih rendah, ia berbisik. Kalau memang ada sesuatu di sini, tunjukkan dirimu. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya, tanpa ia sadari bahwa ia baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Sekelebat bayangan melintas di tepi pandangannya. Bayangan itu begitu cepat, seolah hanya ilusi, tapi cukup untuk membuatnya merinding. Aroma melati yang tadinya samar kini semakin pekat, menusuk hidung mereka dengan wangi yang asing namun menakutkan. Dari kejauhan, terdengar suara lirih, seperti seseorang yang sedang bernyanyi. Suara itu bukan datang dari satu arah, melainkan mengelilingi mereka dari segala sisi. "Tika, balik ke sini sekarang," bisik Nia, suaranya gemetar. Namun Tika tidak bergerak. Matanya terpaku pada laut di hadapannya. Lalu, sesuatu terjadi. Dari dalam air, gelembung-gelembung udara mulai muncul, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dasar laut. Ombak bergulung ke arah pantai dengan pola yang aneh, tidak seperti biasanya. Sebelum mereka sempat bereaksi, sesosok bayangan tampak berdiri di atas permukaan air, perlahan muncul dari kegelapan. Bayangan itu berbentuk seorang wanita dengan gaun hijau panjang yang melambai-lambai tertiup angin, meskipun angin yang sama tidak menggerakkan rambutnya sedikit pun. Mata Tika membesar, napasnya tercekat di tenggorokan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar takut. "Nyai Roro Kidul, kalau memang mitos ini benar, tunjukkan sesuatu," teriaknya tiba-tiba, suaranya menggema di udara malam yang sunyi. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Ombak yang tadinya tenang berubah menjadi gelombang besar yang menghantam pantai. Bayu tertawa gugup, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menguasai mereka semua. "Oke, itu kebetulan, kan?" katanya, berusaha menenangkan diri sendiri lebih dari teman-temannya. Namun, di antara deburan ombak, suara lain mulai terdengar. Suara gamelan, samar-samar dari kejauhan, seakan berasal dari dasar laut. Suara itu semakin lama semakin jelas, mengiringi tiupan angin yang semakin menggila. Mereka semua terdiam, saling berpandangan dengan wajah pucat. "Didi, lo juga denger, kan?" bisik Arman. Didi mengangguk, matanya membulat. Mereka berpaling ke arah suara itu. Tidak ada siapa-siapa, hanya lautan luas yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Namun, sesuatu yang lain menarik perhatian mereka. Di kejauhan, terlihat sosok wanita bergaun hijau berjalan pelan di atas air. Langkahnya tenang, namun ada aura yang membuat mereka merinding. Wajahnya samar, tetapi tatapan matanya terasa menusuk langsung ke dalam jiwa mereka. Ia tidak bergerak ke arah mereka, hanya berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Tika, yang awalnya penuh keberanian, kini menggenggam tangan Nia erat. "Guys, kita harus pergi sekarang." Suaranya hampir tak terdengar, bergetar oleh ketakutan yang mulai mencekam. Namun, kaki mereka terasa berat, seolah-olah pasir pantai menelan mereka sedikit demi sedikit. Bayu mencoba melangkah, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Panik melanda mereka semua. "Mereka sudah datang," bisik suara halus di telinga Arman. Ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Tetapi ketika melihat pantulan di air, ia melihat sosok lain, bayangan samar yang berdiri tepat di belakangnya. Seketika, teriakan pecah. Mereka semua berusaha berlari, tapi sesuatu menarik mereka ke belakang. Arman jatuh terduduk, tubuhnya terasa berat. Dengan mata penuh ketakutan, ia melihat tangan pucat mencengkeram pergelangan kakinya. Tangan itu terasa dingin, seperti es yang menembus kulitnya. Jemarinya panjang dan kurus, dengan kuku tajam yang menancap perlahan ke dalam dagingnya. Arman mencoba menarik kakinya, tapi genggaman itu semakin kuat, seolah ada kekuatan yang tak terlihat menariknya ke dalam pasir. "Tolong!" teriaknya, suaranya bergetar oleh ketakutan. Bayu dan Didi langsung berusaha menolongnya, masing-masing menarik lengannya sekuat tenaga. Namun, semakin mereka menarik, semakin dalam kaki Arman tenggelam ke dalam pasir. Seolah pantai itu sendiri berusaha menelannya hidup-hidup. "Jangan diam saja. Tarik dia!" teriak Tika panik. Nia mulai menangis, tubuhnya gemetar ketakutan. "Kita nggak boleh di sini. Kita harus pergi." Tapi Arman tak bisa pergi. Sesuatu di dalam pasir itu menahannya. Dan saat ia memberanikan diri untuk melihat lebih jelas,
Sepasang mata kosong menatapnya dari dalam gelapnya pasir basah. Mata itu bukan milik manusia. Mereka terlalu hitam, terlalu dalam, terlalu penuh dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah suara berbisik di telinganya, suara yang dingin dan menyeramkan. "Kalian mengusik, sekarang kalian harus membayar." Arman berteriak, tubuhnya bergetar hebat. Sebelum teman-temannya sempat bereaksi, sebuah kekuatan tak terlihat mendorong mereka semua mundur. Angin berputar dengan kencang, menciptakan pusaran pasir di sekitar Arman. Ombak bergulung semakin tinggi, seakan hendak menelan mereka seluruhnya. Dari dalam gelombang itu, siluet seorang wanita bergaun hijau semakin jelas. Wajahnya masih tak terlihat, hanya sepasang mata kosong yang menyala samar dalam kegelapan. Dan saat ia mengangkat tangannya, dunia seolah berhenti berputar. "Jangan pakai hijau di sini. Kalian mengusik kami. Jangan pakai hijau di sini. Kalian mengusik kami." Bisik suara itu, sebelum semuanya berubah gelap. Mereka terbangun di tepi pantai keesokan harinya, basah kuyup dan gemetar. Tidak ada tanda-tanda sosok wanita bergaun hijau itu, tapi di pergelangan tangan mereka ada bekas seperti sidik jari yang membiru. Mereka saling berpandangan, tak satu pun berani berbicara. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi meremehkan mitos. Entah benar atau hanya kebetulan, tapi malam itu, mereka belajar satu hal penting. Ada hal-hal yang lebih baik tidak ditantang. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mitos atau fakta? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, beberapa hal dalam dunia ini tetap menjadi misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.